Jokowi's White Paper, kemudian juga saat ini, hari ini kami meluncurkan buku Jalan Samurai Akademik dan buku Otak Politik Jokowi, maka kami mengundang para ilmuwan, para peneliti, para akademisi, silakan mengkritisi karya-karya kami, silakan membedah karya-karya kami, silakan untuk mengupas habis-habisan karya-karya kami melalui sebuah institusi yang namanya lembaga penelitian, simposium, seminar. Maka dengan senang hati bersama dengan acara konferensi ini kami sampaikan juga, kami mengundang para akademisi, kami mengundang universitas-universitas, ya, institusi-institusi formal ilmiah untuk bersama dengan kami kita diskusi, kita berdebat secara formal ilmiah, bukan melalui kemudian malah dijadikan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Bukannya kita gembira, kita mundur 2500 tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa pada waktu Socrates hidup kok terjadi sama seperti hari ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironis, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya beranjak kepada buku yang kedua, ya. Jadi untuk buku yang pertama, sebelum saya akhiri, saya mau katakan bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku, ya. Sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini, 40 ya. Ini sudah bertelur 3 sebentar lagi di Brands Black Gray, ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan, ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini, ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan, setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis, ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos. Ya, itu adalah memori yang bersifat menetap, ya. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita, yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik, 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga, ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi White Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian gak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian
secara terpisah tapi bersatu, menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Rismon. Dr. Rismon, nah ini buku yang dulu saya Dr. Rismon, Gibran Endgame. Silahkan dibeli juga. Ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rismon. Ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan jelek-jelek ini saya brand ambasadornya. Ya. Ya, itu yang Gibran Endgame. Nanti setelah Dr. Tifa menuliskan Gibran Black Print, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadinya mengembara. Sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu filsafat barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophonicus, ibunya namanya Phaeronite, ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus. Ya. Iya, memang namanya Meletus. Dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia memperjuangkan, mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa. Dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya. Kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rustam dan Pak Rizal Fadilah. Ya. Maaf ada saya sebut nama karena yang dua sudah jadi tuyul. Nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita telah berjuang bersama. Terus nanti, izin ya, nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebut oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi. Ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami. Dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah ini kaos hari ini adalah, gitu ya. Kontroversi ijazah, ya, tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Resli dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tifa. Kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya, sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih
misteri. Ya, sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe. Ya, jadi dari pertanyaan kemarin di sidang CLS itu terlihat bahwa dia yang bertanya itu tidak punya kedalaman atau fundamental dari mata kuliah atau pelajaran dari neuroscience yang dicoba untuk dimodelkan dalam artificial intelligence yang sampai sekarang sudah kita nikmati mulai dari ChatGPT dan lainnya. Nah, neuroscience ini berkembang terus, bukan hanya di dalam video, image, telecommunication maupun lainnya, juga saya kira ke politik, gitu ya. Jadi mereka yang bertanya tidak ada persinggungan antara neuroscience, artificial intelligence, dan politik, itu orang yang kurang update atau update ya dari sidang CLS kemarin. Begitu betapa merendahkan, bahkan justru menunjukkan kealpaan dia tentang perkembangan artificial intelligence sekarang ini. Itulah yang kemarin saya tonton full ya sidang CLS terkait keahliannya Pak. Nah, saya kira ya di buku ini ya betapa neuroscience dan politik itu bisa dikawinkan. Neuroscience dengan image processing, video processing, telecommunication, digital communication, dan atau dikenal dengan data communication, ini bisa dikawinkan. Kenapa tidak dengan politik? Nah, semoga Indonesia ke depan jangan lagi seperti kita ini. Ya, kaum pemikir justru dikriminalisasi. Kaum pemikir nanti takut ya menelurkan atau mengkreasi buku yang menurut para penguasa tidak benar, nanti dikriminalisasi, maka peradaban kita akan mundur. Demokrasi kita bukan lagi progresif, tapi apa sih namanya itu, stagnan atau bahkan backward ya. Menurut saya backward demokrasi ya. Inilah ya, kriminalisasi terhadap RRT merupakan simbol kriminalisasi terhadap para pemikir, penulis, pendobrak juga. Pendobrak dalam arti apa yang menurut penguasa benar bisa kita tantang, kita dobrak. Tidak benar itu. Nah, kalau para pendobrak ini ditakut-takuti dengan penjara, ancaman-ancaman sampai pasal 32 dan 35, 12 tahun, maka saya kira Bung Rocky Gerung juga nanti akan berpikir ulang untuk menuliskan buku-buku yang mendobrak kebenaran-kebenaran status quo versi penguasa.